Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai dari Allah Bapa di surga memelihara Bapak Ibu dan saya. Kita terus bergerak maju untuk belajar, coba melihat perbedaan keinginan dengan kebutuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, keinginan itu sangat subjektif. Kebutuhan selalu objektif. Saya ulang Bapak Ibu ya, keinginan itu sangat subjektif sifatnya. Sedangkan kebutuhan selalu objektif. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Saya beri contoh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita lapar itu objektif. Kita butuh makan, Bapak Ibu. Itu sudah sangat jelas. Rasa lapar itu harus segera diselesaikan dengan cara makan. Itu kebutuhan yang bersifat objektif. Tetapi kemudian masalahnya adalah makan apa? Atau makan di mana? Haruskah di restoran yang mahal dan mewah? Atau mungkin di depot sederhana, namun cukup bersih dan sehat? Perhatikanlah perbedaannya Bapak Ibu. Kalau kita memilih yang harus selalu mahal, harus selalu yang enak menurut kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus yang bergengsi, begitu subjektif sekali. Itu sebuah keinginan yang sangat subjektif. Padahal kebutuhannya hanyalah makan karena kita lapar. Bukankah itu bisa dilakukan bahkan di depot yang sederhana sekalipun? Nah Bapak Ibu, dan perhatikan di balik keinginan selalu ada motif yang lain lagi. Saya beri contoh lagi Bapak Ibu. Kita beli jam tangan. Jam tangan itu kita beli jam untuk bisa melihat waktu. Manfaat dari jam adalah untuk melihat waktu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita barangkali pingin jam yang sangat mahal. Perhatikanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan keinginan kita akan jam yang sangat mahal itu, yang bersifat sangat subjektif itu, bukan jamnya yang kita inginkan. Hati-hati dengan keinginan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pingin jam tangan yang mahal, sekali lagi, bukan jamnya yang kita inginkan barangkali. Tapi apa? Sesuatu di balik itu. Sebuah penghormatan karena dianggap pakai jam tangan mahal, jam tangan mewah, sehingga kemudian orang hormat kepada kita, orang menghargai kita. Jadi sebenarnya yang kita inginkan bukanlah jam. Yang kita inginkan adalah sebuah kehormatan, sebuah harga diri, sebuah pengakuan dari orang luar. Perhatikan Bapak Ibu betapa sangat subjektif sekali keinginan itu dan betapa licin dan berbahayanya dia. Bapak Ibu dan saya kita harus berpikir bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Kalau begitu sebenarnya, ketika kita punya keinginan yang begitu subjektif itu, sementara kebutuhan selalu bersifat objektif, kita butuh jam supaya kita bisa tahu bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita harus pergi ke kantor, pulang ke kantor, atau melakukan aktivitas yang lain, kita butuh jam tangan. Oh iya, kalau begitu beli saja. Yang penting efektif, tidak harus yang mahal. Karena itu selalu ingatlah baik-baik Bapak Ibu, kebutuhan selalu objektif. Tetapi keinginan selalu bersifat subjektif dan di dalamnya seringkali ada terselip keinginan-keinginan yang jauh lebih dari sekedar keinginan sesuatu itu. Tapi ada motif di baliknya. Ada harga diri yang sedang dipertimbangkan di sana. Ada sebuah kesombongan yang tersembunyi. Sehingga seperti saya katakan tadi, kita sebenarnya hanya butuh makan karena kita lapar. Tapi kita begitu subjektif sekali ingin di tempat yang pantas dilihat orang, dihargai dan lain sebagainya, sehingga kita memilih restoran yang mahal. Padahal di depot yang sederhana pun itu tidak apa-apa. Karena itulah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan bersama-sama. Sesungguhnya jika ditarik ke belakang antara keinginan dengan kebutuhan, dari cara orang memperlakukan keinginan dan kebutuhannya, kita tahu kerendahan hati orang tersebut. Kita bisa melihat bagaimana hati orang tersebut ketika mereka mempertontonkan antara keinginan dengan kebutuhan. Ingat sekali lagi, keinginan selalu bersifat sangat subjektif. Sementara kebutuhan selalu bersifat objektif. Renungkan apa yang kita pelajari bersama sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.